Perkenalkan, nama saya Anggara Dwi Putra Nugraha. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk ide bisnis selanjutnya, di sini ada keripik ubi ungu lumer. Keripik ubi ungu lumer yang diolah dari ubi ungu lokal berkualitas dan dilapisi coklat dan dikemas secara modern, ditunjuk untuk pasar oleh-oleh khas daerah dan konsumen yang mencari cemilan sehat dan kekinian. Untuk analisa SWOT di sini sudah dibagi menjadi 4. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Bahan baku bergizi dan alami. Ubi ungu kaya antioksidan, serat, vitamin, memberi nilai jual sebagai cemilan sehat. Cita rasa dan warna alami yang menarik. Warna ungu cerah dari ubi ungu alami berpadu dengan topping lumer yang menggugah selera. Dan yang kedua ada weakness atau kelemahan. Proses produksi lebih rumit dibandingkan keripik biasa. Varian lumer butuh tambahan proses coating dan pendinginan. Ketahanan produk terbatas. Topping lumer seperti coklat atau keju bisa kompleks, membuat biaya produksi lebih mahal. Dan yang ketiga ada opportunities atau peluang. Pasar cemilan kekinian yang masih tumbuh, masyarakat semakin mencari alternatif snack unik, estetik dan berasa ciri khas dan bercita rasa khas. Inovasi varian lumer bisa ditambah rasa red velvet, green tea, tiramisu, strawberry dan lainnya untuk menarik berbagai segmen. Dan yang keempat ada threat atau ancaman. Persaingan produk serupa banyak snack lokal dan luar negeri yang juga mengusung konsep lumer atau coklat atau coated. Keterbatasan rantai dingin cold chain untuk menjaga kualitas bisa diperlukan pengiriman khusus terutama pada cuaca panas. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rio Setiawan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan-rekan saya tentang ide produk. Untuk ide produk yang terakhir yaitu adalah kulit ayam crispy. Dan untuk strength atau kekuatan dari ide produk ini yaitu rasa gurih dan renyah yang khas, tekstur yang crispy dan rasa kulit ayam yang kuat sangat diminati dengan sebagai cemilan. Rasa pedas manis yang familiar dan digemari. Kombinasi rasa ini cocok dengan selera mayoritas konsumen Indonesia yang sangat menyukai dengan pedas-pedasan. Dan untuk weakness atau kelemahan dari ide produk ini yaitu tinggi kolesterol dan lemak. Bisa dianggap tidak sehat, sehingga kurang cocok untuk konsumen yang convert dengan pola makan yang sehat. Dan produk ini mudah tengik jika tidak dikemas dengan cara baik, karena kulit ayam mengandung minyak yang sangat tinggi jika tidak diawetkan atau tidak dikemas dengan divakum. Dan untuk opportunities atau peluang dari produk ini yaitu tren makanan pedas dan cemilan unik. Konsumen urban menyukai snack ekstrim dan unik, terutama yang bisa dipiralkan di media sosial. Pasar online dan reseller UMKM. Produk ini bisa dijual lewat e-commerce, sistem dropship, dan franchise kecil menengah. Dan untuk threats atau ancaman, persaingan dengan produk pabrikan dan UMKM lain. Banyak produsen yang menjual snack sejenis dengan harga atau rasa bersaing, sehingga banyak persaingan dengan toko-toko lain yang sangat ketat dengan harganya yang berbeda. Dan untuk fluktuasi harga kulit ayam bisa naik kapan saja sesuai permintaan ayam potong, turun atau pasokan terbatas. Terima kasih. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Kurniawan. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu seblak instan. Nah, seblak instan merupakan makanan kekinian
yang dikemas dalam bentuk siap saji, mirip seperti mie instan, sehingga bisa dikonsumsi kapan saja dengan cara diseduh atau dimasak singkat. Nah, ada beberapa spot dari seblak instan, yaitu strength kekuatan, yaitu lebih praktis dan siap saji. Nah, kenapa? Karena produk ini bisa diseduh atau dimasak dalam waktu singkat, sesuai dengan gaya hidup modern yang serba cepat. Kemudian dari segi rasa, rasa khas Nusantara. Nah, seblak punya cita rasa yang kuat, pedas, gurih sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Kemudian untuk weakness, kelemahannya yaitu kompleks rasa asli menurun. Nah, kenapa? Karena tidak sama ya seperti seblak-seblak yang dibuat secara dadakan. Mungkin karena seblak instan tidak terlalu bisa menyamai versi segar buatan langsung. Kemudian dari segi rasa, dari segi harga relatif lebih mahal dibandingkan mie instan. Karena bahan seperti kerupuk basah, sosis, dan bumbu kompleks meningkatkan ongkos produksi. Kemudian oportunitas atau peluang. Tren makanan pedas dan instan seperti seblak instan berada dalam dua tren populer sekaligus, kuliner pedas dan makanan cepat saji. Kemudian dari inovasi varian bisa dikembangkan dengan berbagai level pedas, mau itu level rendah, bagi kita yang suka pedas banget bisa ditinggiin. Ada berbagai macam topping juga seperti keju, seafood, smoked beef, atau bahkan versi vegan. Nah, kemudian untuk dari threat yaitu ancaman. Nah, persaingan pasar yang ketat. Nah, banyak produsen baru yang masuk ke pasar seblak instan dengan harga dan kualitas yang bervariasi, jadi gak menutup kemungkinan gitu dari segi variasi maupun itu yang ada topping-toppingnya bisa berbeda dari setiap produk seblak instan ini. Kemudian dari isu gizi dan kesehatan. Nah, kandungan kalori, sodium, dan bahan pengawet bisa menjadi sorotan negatif bagi konsumen yang peduli kesehatan. Nah, bagi kita yang peduli kesehatan, gak terlalu baik sebenarnya mengkonsumsi seblak setiap hari ya, karena bisa meningkatkan potensi sakit lambung. Kemudian dari bahan pengawet itu bisa jadi kendala tersendiri buat kita. Nah, mungkin sekian dari saya tentang penjelasan seblak instan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT Magic Water. Di sini ada strength yaitu kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunities itu peluang, dan threats itu ancaman. Di kekuatan itu sendiri, di sini ada satu, inovasi produk, mengandung mineral dan elektrolit tambahan yang mendukung hidrasi dan kesehatan tubuh. 2. Kemasan ramah lingkungan, menggunakan bahan kemasan yang dapat didaur ulang, mendukung keberlanjutan lingkungan. Dan di sini ada kelemahan. 1. Harga lebih tinggi. Harga produk lebih tinggi dibandingkan air minum biasa, yang dapat membatasi segmen pasar. 2. Ketergantungan pada edukasi pasar, memerlukan upaya edukasi untuk menjelaskan manfaat tambahan kepada konsumen. Dan di sini ada peluang. 1. Yaitu tren kesehatan yang meningkat. Konsumen semakin mencari produk yang mendukung kesehatan dan kebugaran. 2. Inovasi produk tambahan, pengembangan varian rasa atau penambahan nutrisi lain untuk menarik segmen pasar yang lebih luas. Dan di sini ada ancaman. 1. Perubahan regulasi. Peraturan pemerintah terkait klaim kesehatan dan keamanan produk dapat berubah dan mempengaruhi pemasaran. 2.
fluktuasi biaya produksi. Kenaikan harga bahan baku atau biaya produksi dapat mempengaruhi margin keuntungan. Oke, sekian. Terima kasih. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari SWOT. SWOT sendiri adalah singkatan dari strength, yaitu kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman. Analisis SWOT sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi, proyek, atau individu. Tujuan analisis SWOT sendiri yang pertama, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal. Dua, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal. Ketiga, mengembangkan strategi untuk meningkatkan kekuatan dan mengurangi kelemahan. Keempat, mengantisipasi dan menghadapi ancaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 untuk mata kuliah kewirausahaan dari kelas TI 22 Subang. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ridwan Gunawan. Di sini saya bertugas sebagai moderator untuk membawa presentasi ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi bisnis plan. Berdasarkan hasil dari pertemuan antara kelompok lain, didapat 5 ide produk. Yang pertama ada Magic Water, yaitu minuman khas Filipina yang berwarna bening seperti air putih, tetapi rasanya manis dan menyegarkan. Minuman ini juga dikenal dengan nama Falamig yang berarti menyegarkan. Yang kedua ada keripik ubi ungu. Keripik ubi ungu lumer yang diolah dari ubi ungu lokal berkualitas, dilapisi coklat dan dikemas secara modern. Ditunjuk untuk pasar oleh-oleh khas daerah dan konsumen yang mencari cemilan sehat dan kekinian. Yang ketiga ada seblak instan. Seblak instan makanan kekinian yang dikemas dalam bentuk siap saji, mirip mie instan sehingga bisa dikonsumsi kapan saja dengan cara diseduh atau dimasak singkat. Keempat ada cilok pedas, jajanan yang dimodifikasi dari bahan dasar aci dengan berbagai saus dan cita rasa, termasuk varian populer seperti pedas manis. Dan terakhir, kelima ada kulit ayam crispy. Makanan ringan berbahan kulit ayam yang sudah dimarinasi dan digoreng garing dan biasanya dibumbui pedas gurih atau manis pedas. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai SWOT itu sendiri. Yang pertama adalah S, yaitu strength atau kekuatan. Aspek internal yang memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis. Contohnya adalah keahlian khusus, sumber daya yang kuat, kualitas produk atau layanan yang unggul, dan reputasi yang baik. Terus ada weakness atau kelemahan, ialah aspek internal yang dapat menghambat bisnis dan dalam mencapai tujuan. Contohnya adalah keterbatasan keuangan, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, atau kurangnya infrastruktur yang memadai. Terus ada O, opportunities atau peluang, faktor eksternal yang dapat memberikan keuntungan bagi bisnis. Contohnya adalah perubahan pasar, perkembangan teknologi, atau munculnya tren baru. Dan terakhir ada threat atau ancaman, faktor eksternal yang dapat menimbulkan masalah bagi bisnis. Contohnya adalah persaingan yang kuat, perubahan regulasi pemerintah, atau perubahan selera konsumen. Kesimpulannya, setelah dilakukan analisis terhadap berbagai potensi produk usaha, pilihan kami jatuh pada Magic Water sebagai produk utama yang akan dikembangkan dalam kegiatan bisnis. Produk ini memiliki daya tarik unik karena
mengusung konsep inovatif berupa air minum yang dapat berubah warna atau memiliki efek visual menarik tanpa menghilangkan fungsi utamanya sebagai air sehat dan menyegarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf sebelumnya jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.